Oke, kembali lagi di channel ini. Sekarang beda dengan cara yang lain atau video yang lain. Di sini kita akan membahas tentang programming language yang bernama Pascal, tapi dengan IDE Lazarus. Di sini ada contoh form, dan kebetulan form ini juga merupakan studi kasus di praktikum MSIP. Formnya itu ada di tab designer. Nah, seperti ini. Jadi yang akan kita bahas bagaimana memberikan atau menuliskan coding ke dalam sebuah T-button. Objeknya di sini namanya T-button, supaya data yang terinput di dalam T-edit ini bisa masuk ke dalam server MariaDB. Nah, ini servernya dan ini tabelnya. Jadi si text box tadi atau T-edit tadi yang berisi 4 ini sebenarnya bukan 4, nanti ada tambahan kolom lagi karena di sini kolomnya itu lebih dari 4 ya. Di sini di estimasi stok ini itu ada 6. Tapi yang diinput hanya 4 kolom saja. Nah, dari mana yang lain atau kedua kolom yang lain itu diperoleh berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh baik MariaDB sendiri di sini di server ini ataupun di Lazarus itu sendiri. Jadi ini merupakan gabungan antara penghitungan yang dilakukan oleh MariaDB dengan Lazarus. Nah, itu intinya. Data yang akan dihitung itu juga berasal dari sini, dari tabel stok masuk ini. Kalau kita lihat di server MariaDB itu ada di kolom stok masuk. Nah, di sini ini adalah stok masuk yang diinput oleh seorang petugas gudang. Ya, petugasnya itu ada di tabel ini, tapi kita akan fokus ke tabel stok masuk ini karena berisi kuantitas dan ya hanya kuantitas saja di sini. Kuantitas inilah yang menjadi kunci atau bukan kunci yang akan dijumlahkan berdasarkan di sini mungkin tanggal masuk, tapi yang penting adalah akumulasi dari kuantitas di tabel stok masuk ini bisa dijumlahkan melalui sebuah sebuah bahasa SQL atau perintah SQL yang itu dilakukan sebenarnya di dalam sebuah Lazarus. Jadi penghitungannya itu di dalam Lazarus, tetapi formulanya itu atau perintahnya itu merupakan perintah dari sebuah MySQL. Itu penghitungan yang pertama. Penghitungan yang kedua adalah bukan penghitungan sih, tapi lebih mirip kepada pembandingan. Nah, pembandingan. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah stok yang tadi, akumulasi stok masuk yang ada di tabel itu, tabel stok masuk dengan sebuah input, yaitu di sini namanya txt atau T-edit ya, batas maksimum. Nanti kuantitas yang hasil akumulasi itu akan dibandingkan dengan sebuah nilai yang harus diinput oleh, dalam hal ini ya, Pak Manajer ini, Bapak Manajer gudang atau kepala gudang di sini. Dia akan menginputkan sebuah nilai yang merepresentasikan batas maksimum, sebuah kapasitas maksimum di dalam gudang begitu. Jadi keputusannya adalah apabila nilai akumulasi tadi yang berasal dari tabel stok masuk ini lebih kecil atau kurang dari batas maksimumnya,
maka keputusannya adalah masih ada ruang atau space yang ada di dalam gudang itu. Begitu juga sebaliknya, jika nilai stok maksimum itu melebihi dari nilai stok aktual atau stok masuk ini lebih dari kuantitas ini lebih dari batas maksimumnya, maka kriteria atau keputusannya itu sudah overload atau melebihi kapasitas. Begitu juga kalau sama dengan, jadi antara stok masuk dan stok kuantitas tadi itu sama, artinya sudah hampir atau mendekati batasnya gitu, atau sudah mencapai kapasitas maksimum. Nah, semua laporan itu termasuk kriteria dan jumlah kapasitas maksimum beserta nilai aktualnya akan dibaca atau dilihat oleh pemilik agroindustri atau mungkin direktur atau siapa, tapi yang di atas dari secara hierarki itu di atas dari bapak manajer atau kepala gudang yang ada di form ini. Nanti dia akan tampil atau laporannya itu akan tampil di dalam sebuah grid seperti ini. Oke, ini juga merepresentasikan sebuah tabel yang ada di ini estimasi stok tadi. Oke, kita langsung aja memberikan coding ya, menuliskan baris perintah yang ada di Lazarus ini. Oke, klik ini. Di sini nama dari komponen T buttonnya itu BTN input, BTN kirim laporan. Untuk masuk ke dalam Source Editor bisa melalui dua cara. Yang pertama, klik ini 2 kali hingga tampil seperti ini ya, prosedur BTN kirim underscore laporan, klik ya. Nah, perhatikan ini karena bisa jadi itu salah klik objek, jadi yang keluar mungkin bukan BTN kirim atau BTN yang lain yang ada di sini tulisannya, atau mungkin objek yang lain, tapi pastikan itu adalah BTN kirim ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah tetap klik objek atau komponen T button ini, kemudian di events ini kita cari on click. Nah, events on click, kemudian klik di sini 2 kali. Itu akan sama, nanti ujungnya akan menampilkan atau mengarahkan ke prosedur ini. Oke, pertama adalah di sini karena kita melibatkan sebuah nilai ya. Di sini ada paling tidak 2 nilai ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama nilai batas maksimum, yang kedua adalah nilai yang berasal dari tabel estimasi stok dari stok masuk ini. Sehingga kita harus menyimpan kedua nilai itu ke dalam sebuah yang di sini di dalam programming atau di dalam bahasa Pascal ya, di sini disebut variabel. Jadi kita harus mendeklarasikan variabel dulu. Pertama, tuliskan nama variabelnya ya. Yang pertama itu ketik aja var, kemudian kita beri nama variabel pertama yang merepresentasikan stok maksimum dengan nama jbl stok max. Itu dengan tipe datanya double. Jadi deklarasi variabelnya sintaknya seperti ini. Ini nama variabelnya, kemudian ada titik 2 dan nama jenis atau tipe data yang digunakan. Tentunya ada berbagai macam tipe data, tapi yang di sini yang kita gunakan adalah double karena nanti mungkin hasil penjumlahan atau hasil akumulasi dari tabel tadi itu bisa jadi ada berupa koma atau desimal. Dan variabel yang kedua itu ada dbl tadi kuantitas ya, atau kita sebut aja stok real gitu.
Ini sama seperti yang tadi, tipe datanya double. Dan yang terakhir, oke, ada yang terakhir itu untuk kriterianya. Jadi kriteria hasil pembandingan antara stok maksimum dengan stok real. Itu kan juga berubah-ubah nilainya ya, sesuai dengan nanti di sini kan pembandingan bisa lebih dari, bisa kurang dari, atau bisa sama dengan. Jadi STR kriterianya itu sangat bergantung kepada hasil pembandingan dua nilai ini. Tapi STR kriteria di sini tipe datanya adalah string karena berupa kata-kata seperti tadi, melebihi ya, atau kurang dari, atau sudah mencapai maksimumnya, begitu. Ini kalau studi kasus yang nilainya atau satu kuantitas saja. Bisa jadi kalau mungkin studi kasus yang lain itu tidak hanya kuantitas tapi harganya mungkin ya, juga ada harga, sehingga yang ditanya itu atau yang menjadi tujuan utama dari pembuatan software tersebut adalah budgetnya. Nah, jadi kalau budget itu nanti ada tambahan satu variabel lagi, bukan dua ya, tapi satu variabel lagi yang merepresentasikan nilai rata-rata dari harga yang sudah ke input di sini. Begitu. Jadi nanti hasil kali dengan di sini anggaplah ada kolom harga ya. Kolom harga, kemudian ada kolom kuantitas. Nanti hasil kali dari harga, rata-rata harga dengan total kuantitas itu akan menghasilkan nilai berupa biaya pembelian. Oh ya, berarti bukan satu tapi dua. Contohnya di sini ada, berarti ada, jika itu di kasusnya meminta batas biaya ya, atau batas budget ya, berarti ada tambahan variabel berupa DBL harga yang berupa double dengan DBL biaya itu aja yang juga berupa double. Nah, ini nanti hasil dikali antara DBL harga dengan stok real gitu. Sedangkan DBL stok max ini nanti berubah menjadi DBL mungkin budget maksimum atau bagaimana, tapi yang jelas nanti ada di studi kasus yang melibatkan batas budget ya, itu ada DBL harga, DBL biaya, DBL stok real dengan DBL. Nah, di sini kita ganti biaya maksimum begitu. Tapi ini berhubung studi kasusnya hanya melibatkan kuantitas saja, maka di sini tidak diperlukan DBL harga dan DBL biaya. Oke, lanjut. Setelah deklarasi variabel selesai, kita masuk ke step by step cara memperoleh nilai ini, terutama yang DBL stock max dengan DBL stock real. Di bawah begin kita tuliskan DBL stock itu, atau kita kompas aja deh, DBL stock max itu kita peroleh dari tedit ini ya, tedit txt batas max ini. str to float, ini kata kuncinya ya, atau perintahnya. txt batas max text ya. Oke, jadi ini artinya DBL stock max itu atau variable stock max itu diperoleh dari txt batas max gitu ya. Kemudian untuk DBL stock real itu diperoleh dari nilai yang ada di sini, di stok masuk ini. Tapi nilainya itu berupa akumulasi dari kuantitas barang ya, atau bahan baku di sini yang sudah diinput oleh petugas gudang. Jadi ini bukan nilai satu baris ya, tapi satu kolom penuh yang sudah diinput oleh
tugas gudang, karena nanti di sini ini kan masih kosong. Nanti kalau data itu masuk itu kan tidak satu baris tapi mungkin 10 atau 20 baris. Jadi nilai kuantitas di sini perlu kita jumlahkan, kita akumulasi menggunakan formula atau perintah SQL begitu. Kita gunakan di sini menggunakan query hitung ya. Jadi pastikan di dalam form ini sudah ada query hitung yang tugasnya hanya satu, yaitu menghitung atau mengimplementasikan perintah untuk menghitung, perintah SQL untuk menghitung tadi. Kita gunakan ini query hitung .sql .clear ya. Kemudian query hitung .append. Nah, di sini kita tambahkan perintah SQL-nya ya, yang berupa select sum karena kita melakukan perintah penjumlahan atau akumulasi. Terus kemudian nama kolomnya di sini adalah kuantitas ya. Kita copy aja supaya tidak typo. Sum S. Jadi nilai sum ini kita umpamakan sebagai stock fill ya. From, nah ini nama tabelnya. Kita lihat di sini. Nama tabelnya itu adalah, nah ini stok masuk. Oke, paste lagi ke sini, kemudian query hitung dot open. Oke, dan terakhir query hitung, bukan terakhir ya, query hitung active dot active itu nilainya nanti 0. Oh ini salah ini. Nah, oke. Lanjut, if not query hitung dot is empty, kemudian then begin, ini agak masuk, nah begin query hitung dot first. Oke, dbl si namanya dbl yang ini ya, stock real, dbl stock real itu sama dengan query hitung dot field by name. Oke, field by name, dan ini adalah nama dari S ini. Nah, karena dia berfungsi sebagai penyimpan sementara dari, bukan menyimpan sementara ya, artinya nilai sum kuantitas ini sama dengan ini, itu aja. Nah, ini kemudian float. Oke. Di sini sebagai alternatif nilai kalau nilai dari ini tidak diketahui atau nanti mungkin salah penghitungan, maka secara otomatis di sini saya tambahkan nilai yang lain, yaitu dbl stock real ini sama dengan 0 begitu. Jadi alternatif kalau misalkan penghitungan di sini gagal atau tidak ada nilai, atau mungkin salah salah nilainya salah begitu, di sini di dalam tabel ini nilai kuantitasnya salah, maka dia akan otomatis menilai 0. Oke, di sini sudah.
nilai dari DBL stock maksimum sudah diketahui, kemudian DBL stock real juga sudah diketahui dari perintah SQL ini, perintah select ini. Kemudian kita bandingkan kedua nilai tersebut juga menggunakan if DBL stock. Jika nilai stock itu lebih dari DBL stock real, maka keputusan yang diambil atau STR kriterianya akan bernilai melebihi kapasitas. Oke. Tetapi jika DBL stock ini, nah ini DBL stock ini kurang ya, di sini kurang dari, sebentar, DBL stock itu, oh kebalik ini guys, ini DBL stoknya, ini DBL stock realnya maksudnya, ini nah DBL stock realnya, nah ini DBL stock maxnya. Oke, ini DBL stock real kurang dari DBL stock maksimum ya. Kemudian nilai STR kriterianya, nah ini kita copy paste aja biar cepat. Itu keputusannya adalah masih ada ruang ya, masih ada ruang. Oke. Nah, nilai yang terakhir, karena ini ada kemungkinan kan ada 3 nilai, jadi ini adalah nilai yang terakhir. Nilai yang terakhir ini terjadi apabila DBL stock real dengan DBL stock maksimalnya atau maksimumnya itu sama ya. Jadi ini lebih dari kurang dari, dan maka yang terakhir itu kan tidak ada yang lain lagi kecuali kedua-dua nilai ini sih sama. Artinya di sini sudah mencapai kapasitas maksimum. Kriterianya itu sudah mencapai kapasitas maksimum. Oke. Nah, ini sudah ya, baik data maupun atau nilai DBL stok maksimal dan query hitung ini dan DBL stok real ini sudah kita peroleh dan juga sudah kita bandingkan di sini kedua-dua nilainya. Maka selanjutnya yang terakhir adalah, karena ini merupakan BTN yang sifatnya input seperti yang sudah saya bilang di awal, yaitu menginputkan data, maka tentu saja ada codingan atau baris perintah untuk menginputkan data. Tapi terlebih dahulu sebelum menginput data, kita harus memberikan sebuah format di sini, menuliskan format berupa exception atau sanggahan ya, atau pengecualian ketika input data itu mungkin saja error. Klik saja di sini try, kemudian enter 1 kali seperti ini hingga nanti ada tambahan berupa finally dan end. Nah, di finally ini kita ganti accept. Nah, di antara try dan accept ini kita tuliskan baris perintah untuk melakukan input data. Input data di sini dilakukan menggunakan objek input manager yang ada di sini. Jadi input manager itu akan berfungsi sebagai komponen yang menginputkan data ke dalam tabel ini, tabel estimasi stok ini. Oke. Yang pertama kita ketikkan
input manager .sql .clear ya, kemudian input manager .sql .add. Oke, .add ini merupakan perintah MySQL atau SQL. Insert into, di sini ada tabel, nama tabelnya ya, kita cocokkan dengan di sini. Tabelnya itu bernama estimasi stok, kita copy, kembali lagi ke sini, kita paste. Kemudian di dalam estimasi stok ini, nama kolom yang akan diinput itu kita juga ambil lagi ke sini. Nah, di sini kita copy lagi supaya sama ya, supaya tidak ada kesalahan tipe-tipe nanti. Kita pastekan lagi ke sini dan kita rapikan jarak antar ruang ini, kita backspace dan diberi tanda koma seperti ini. Oke. Nah, sudah selesai. Setelah itu nilainya, values-nya itu, values-nya ini berasal dari dua tipe ya, dua jenis ya. Karena di sini ada DBL, karena ini juga mengandung nilai, dan T-edit-nya di sini, T-edit yang sudah ada. Di sini T-edit-nya ada 4. Tapi yang kita inputkan nanti hanya 3 ya, karena di batas stok maksimum ini tadi sudah, nilainya itu sudah tertampung ke dalam DBL stok max ini. Jadi di sini dalam values ini ada 3 T-edit ya, ada 3 T-edit. Ini menyangkut T-edit atau nilai dari sebuah text box, maka kita lakukan format seperti ini, ketik 2, ketik 1, kemudian plus seperti ini. Kita ambil name-nya itu dari atas ini saja ya, supaya tidak typo. Itu namanya ada, sebentar, ID laporan itu di sini, name-nya txt ID laporan. Oke, txt, nah ini txt ID laporan, dan ke bawah lagi kita pas ke tempat tadi. Nah, di sini kemudian teks. Oke, kita copy paste dulu supaya lebih cepat. Jadi kita hanya mengganti name-nya saja nanti, 2 kemudian 3 ya, txt ID laporan, setelah itu txt bapak manajernya atau ID manajernya. Di sini ya, ini ya. Oke. Dan kita lihat di sini manajer, kemudian yang terakhir ownernya. Di sini ownernya. Mana tadi? Nah, ini. Kita copy lagi. Kita taruh di yang paling ujung ini. Nah, salah. Nah, ini. Oke. Nah, nilai berikutnya adalah nilai dari variabel-variabel yang sudah kita assign tadi, yang sudah kita beri nama dan juga ada nilainya. Formatnya sama seperti ini.
Ini merepresentasikan sebuah DBL stok maksimum. Jadi kita ambil nilai yang ada di sini ya, DBL stok maksimum atau variabel yang bernama DBL stok max ini. Sini kemudian titik to string ya. Oke, karena nilai input data itu atau sebelum itu diinput ke sebuah server MariaDB, itu nilainya di Lazarus adalah string. Kemudian setelah di sini ada batas minimum. Ini batas maksimum ya, bukan batas minimum. Batas maksimum ada stock realnya. Oke. Stock realnya artinya kita tambahkan lagi. Nah, sekalian deh ini kita copy paste aja biar nggak bolak-balik nanti. Nah, ini di sini ada DBL stock realnya. DBL stock real di sini sama seperti yang tadi, to string. Dan yang terakhir adalah kriterianya ya. Kriterianya kita copy lagi di sini, kemudian kita paste. Nah, di str kriteria ini kita tidak perlu menggunakan to string seperti ini, karena nilai str kriteria itu sudah string ya, seperti ini. Nah, itu sudah str kriterianya sudah string, jadi tidak perlu ada to string lagi, tidak perlu. Nah, seperti ini lagi ada to string seperti ini. Oke, lanjut ke baris berikutnya. Nah, baris berikutnya adalah input manager. Oke, input manager dan SQL. Nah, ini execute SQL ya. Oke, setelah ini selesai, nah, kita tambahkan sebuah notifikasi yang berupa message box ya, atau message box atau jendela khusus yang menampilkan sebuah notifikasi. Bukan saja notifikasi tapi juga warning, kemudian error juga. Tapi error yang dimaksud itu error yang sebenarnya fungsinya itu notifikasi, jadi bukan error yang tampil di dalam compiler ini, bukan. Kita ketikkan application dot message box. Nah, seperti ini. Dan di sini ada teksnya, dan di sebelah ini ada captionnya, dan terakhir ada 0 ya. Oke. Di teksnya itu kita tampilkan laporan estimasi stok telah terkirim gitu. Kemudian di sini captionnya berhasil ya. Oke. Kemudian ada notifikasi. Setelah notifikasi itu muncul, kemudian diharapkan semua text box-nya tadi, text box yang ada di sini, ada 4 text box ini, itu akan terhapus teksnya secara otomatis. Jadi kita paste. Nah, di sini mulai dari txt id laporan hingga ini kita copy dulu ya, bukan paste tapi kita copy dulu ke bawah ini. Nah, ke bawah sini. Nah, kita ganti ini dengan dot clear. Oke, dot clear ya, sama seperti yang ini di bawah ini nanti. Nah, di bawah ini juga kita paste seperti ini supaya lebih cepat ya. Oke, ini sudah. Kemudian di bawah except ini, karena kita membuat sebuah pengecualian atau sebuah alternatif begitu, jika
input data di sini berjalan error atau terjadi kendala, maka yang akan ditampilkan adalah sebuah notifikasi ya. Jadi kita copy paste ini application.messagebox, kita copy dan kita paste di sini. Tapi kemana? Nggak ada. Salah. Nah, seperti ini. Tapi di sini bukan telah terkirim, tapi gagal di sini. Gagal terkirim. Di sini juga biasanya saya tambahkan periksa kembali nomor laporan. Nah, karena kemungkinan data itu tidak bisa terinput karena ID laporannya itu bernilai ganda atau sama dengan nilai laporan yang sudah dikirim sebelumnya gitu. Oke, ini sudah exception sudah. Apa lagi ya? Sepertinya sudah. Oh ya, di sini ada yang lupa. Sebelum menulis ini tadi ya, pastikan di sini di implementation itu ada uses unit for unit 4 karena nanti berhubungan dengan ini ya. Jadi grid yang ada di sini ini berhubungan dengan ini, namanya grid laporan. Yang datanya atau data yang ditampilkan itu berasal dari query laporan ini melalui DS laporan. Jadi agar tampil otomatis ya, agar setelah kita input di unit 3 itu data yang diinput ini secara otomatis itu tampil di grid ini tanpa kita melakukan kita keluar dari aplikasi. Artinya setelah data itu diinput oleh Pak Manager, kemudian dia langsung tampil di sini, maka di baris perintah yang tadi itu, yang di sini, yang di mana tadi? Nah, ini di bawah ini kita tambahkan ya. Di sini namanya unit 4 ini formnya namanya form pemilik. Oke. Arti form pemilik dot tadi query laporan ya dot refresh. Nah, ini oke. Jadi form pemilik dot query laporan dot refresh. Nah, semua komponen ini, dari form pemilik hingga query laporan ini akan tampil secara otomatis ketika kita mengetikkan shortcode di unit 3 ini apabila seperti yang sudah saya katakan tadi di implementation. Nah, di bagian implementation itu sudah dicantumkan unit 4 seperti ini. Oke. Jadi sudah selesai pengkodingan atau pemberian baris perintahnya. Sekarang kita uji coba running ya. Mungkin ada error atau typo. Jadi kita running dulu. Nah, di sini ada kesalahan. Di sini dinyatakan wrong number parameters append. Oke. Jadi appendnya salah ya. Karena di sini saya kurang menambahkan SQL. Ya, SQL. Jadi kita running lagi. Perhatikan di messages ini ya. Nah, ini kalau ada compiling kemudian linking, itu kemungkinan besar proses kompilasi atau pembacaan coding ini, pembacaan baris perintah ini sudah berhasil. Jadi kita tunggu hingga ini formnya tampil. Oke. Berhubungan dengan bagaimana uji coba
formnya ya. Bagaimana uji coba input datanya saya bahas di video yang terpisah, tapi masih dalam satu rangkaian dengan video ini. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke, terima kasih.